Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan kepada kita kebenaran al-haq. Allah masih menganugerahkan kesabaran kepada kita as-sabr, sehingga kita menjadi orang yang mencintai kebaikan dan mencintai kesabaran. Semua ini kita upayakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan yang mendalam dari sanubari kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah viral, kemudian berbagi dengan bersedekah kepada yang lain, padahal itu adalah kebohongan. Sebenarnya itu hanya demi konten, dan setelah itu diambil lagi misalnya. Ini tentu menjadi persoalan, bahkan banyak terjadi demi konten. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, salah adalah anugerah Tuhan. Khilaf adalah kesunahan manusia. Keniscayaan, tidak ada manusia yang enggak salah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi berbohong itu merupakan kesalahan. Jangan berbohong. Anda boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apa pelajarannya? Bahwa berbohong al-kadzab itu adalah satu perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar keislaman. Walaupun demi konten, walaupun demi menaikkan viewers misalnya dan semuanya, dan itu akan membuat manusia memang awalnya itu adalah orang yang meyakini betul bahwa hal itu akan terjadi. Hal itu adalah dia rasakan akan mendapat hadiah, kemudian mendapatkan bantuan. Tapi ternyata itu adalah demi konten, kemudian isinya kebohongan, kemudian diambil lagi, kemudian dan begitu seterusnya. Kalau hanya untuk pendidikan, kemudian bagaimana kita mengajarkan orang berbagi, kemudian bermain peran karena memberikan pesan-pesan tertentu, saya kira tidak ada persoalan. Tapi kalau sudah orang berharap, kemudian orang sebelumnya memang tidak tahu bahwa itu adalah dibagi, apalagi sampai viral betul seolah-olah itu betul-betul terjadi, saya kira ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada yang tidak tahu. Di dunia mayanya ini terjadi, tapi ternyata di dunia nyata banyak orang tahu. Sehingga seolah-olah kita membenarkan kebohongan. Seolah-olah itu adalah melegalkan kebohongan. Bukankah kebohongan itu merupakan hal yang tercelah dalam ajaran Islam? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi apapun, demi konten kita, kemudian demi viral, janganlah melakukan kebohongan. Kesalahan, yes. Kebohongan, no. Karena ketika terjadi kebohongan, akan melahirkan kebohongan baru. Coba kita bayangkan, ketika ada orang bohong, semuanya akan berubah. Molekul air tubuhnya akan berubah. Molekul wajahnya akan berubah. Ekspresi wajahnya akan berubah. Kemudian auranya akan berubah. Pikirannya akan berubah, apalagi perasaannya akan berubah, perilakunya akan berubah. Kalau semuanya nanti dianggap normalisasi menjadi bohong, terjadi normalisasi kebohongan, apa yang akan terjadi? Kita akan mendidik generasi penuh dengan kebohongan. Kita akan mendidik anak muda penuh dengan kebohongan. Kita akan merasa orang lain terbiasa dengan kebohongan. Nanti kebenaran akan kalah dengan viral karena bohong.
kebenaran yang tidak viral akan kalah dengan kebohongan yang viral. Itu dianggap kebenaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka upaya kita untuk menjaga apapun tidak perlu viral kalau itu bohong. Tapi yang penting biarlah kebenaran tetap kebenaran dan viral itu adalah sisi lain. Kenapa? Viral hari ini adalah mendatangkan cuan, ekonomi. Banyak orang menjual harga dirinya, kemudian menjual, mohon maaf, anaknya sehingga diombar, menjual istrinya seolah-olah bermesra-mesraan, kemudian begitu seterusnya. Padahal itu ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dan itu menghasilkan uang memang. Tapi ingat, tidak segalanya. Karena Islam itu memiliki aturan, kemudian menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia, kemudian menjaga kemanusiaan itu sendiri, termasuk menjaga hifdzul akal, menjaga akal manusia. Sehingga kalau manusia nanti sudah terbiasa dengan kebohongan, menganggap bohong itu adalah normal, bahkan kalau tidak bohong itu tidak keren misalnya, dan itu tentu bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam. Bukankah Islam sesuai dengan namanya adalah salam, menjaga kedamaian, menjaga ketenteraman? Kalaulah ada kebohongan di situ, itu akan datang kebohongan baru. Kalau sudah kebohongan baru, berikutnya akan datang bohong lagi. Maka belajar kita dari semua fenomena-fenomena yang ada ini, boleh viral asal benar. Begitu ya. Boleh viral asal benar. Bukan boleh juga salah asal tidak bohong. Salah itu adalah keniscayaan manusia, tapi kebohongan itu adalah kebodohan dan kesalahan terbesar bagi manusia. Karena kalau sudah bohong, itu hampir semuanya direncanakan. Berbeda dengan kesalahan. Kalau salah, boleh jadi khilaf, boleh jadi lupa. Tapi kalau bohong, ini pasti sudah persiapan psikologisnya, sudah persiapan kata-katanya, sudah persiapan rencana-rencana. Kemudian itu akan banyak dirugikan. Merugikan diri sendiri. Kalau suatu saat orang itu tahu bahwa tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang tidak percaya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini dijadi normalisasi, akan membahayakan orang lain dan generasi muda kita. Menormalisasi ini, bahkan dalam ajaran Islam, berbohong itu sampai tidak diakui kebenaran kalau dia mensanadkan hadis misalnya, sehingga kalau dia pernah melakukan kebohongan, itu sampai tidak dikuatkan karena memang berbahaya. Berbahaya, mengakibatkan orang lain tidak percaya, tidak hanya kepada dirinya, dan ini akan berbahaya kepada ajaran agama dan tatanan bangsa dan negara. Saya kira ini sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan kita tetap terus mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dan menjauhi sikap bohong kepada siapapun dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.